adalah ukuran yang kita gunakan biasanya untuk mengukur status gizi seseorang, di mana diukurnya berdasarkan berat badan dan juga tinggi badan kita. Jadi intinya indeks massa tubuh atau IMT ini berfungsi untuk merupakan salah satu cara juga untuk mencapai keseimbangan energi. Jadi kita jadi tahu gitu keseimbangan energi itu dicapai ketika makanan yang kita konsumsi menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. Jadi dengan IMT ini semakin tinggi jumlah IMT-nya, intinya semakin nggak seimbang gitu tubuh kita. Jadi dalam artian makanan yang kita konsumsi itu lebih banyak daripada jumlah energi yang kita keluarkan. Jadi ini bisa dilihat dari tabelnya yang di bawah ini, semakin besar jumlah angka IMT, kategori obesitasnya dia digolongkan semakin berat gitu. Dan jadi ada praobesitas, obesitas 1 dan obesitas 2 itu di mana yang obesitas 2 IMT-nya sampai. Nah, kemudian berikutnya ada cara mengatasi obesitas nih. Jadi ada beberapa cara kita bisa mengatasi mencegah terjadinya obesitas. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Jadi tentu aja ya aktivitas fisik ini sangat penting. Aktivitas fisik ini berfungsi untuk menyalurkan energi berlebih yang disimpan sebagai timbunan lemak dalam tubuh kita. Nah, jumlah energi yang dikeluarkan ini melalui aktivitas fisik bisa berkisar 20-50% yang dapat membantu mengurangi kelebihan energi dalam jaringan lemak. Jadi pada dasarnya lemak dalam tubuh kita itu diuraikan dan kemudian diserap ke dalam usus kecil. Kemudian dia akan bergerak melalui sistem pembuluh limfatik yang kemudian akan berakhir pada sistem pembuluh darah yang kemudian dibawa akan disaring melalui pembuangan sel gitu. Nah, namun kalau misalnya lemak yang kita konsumsi itu berlebihan, maka pembuangan sel ini tidak terjadi gitu, melainkan malah lemaknya tertumpuk di jaringan adiposa tubuh kita. Sehingga kemudian terjadilah penimbunan lemak itu. Nah, jadi sebenarnya jangan salah ya, lemak ini dibutuhkan gitu dalam tubuh kita. Lemak itu karena kan lemak memang merupakan salah satu faktor yang esensial gitu kan dalam tubuh kita. Jadi memang dibutuhkan untuk melindungi jaringan dalam tubuh kita, misalnya kayak jaringan sumsum tulang belakang, otak, jantung, paru-paru, hati, macam-macam. Digunakan sebagai bantalan gitu. Nah, tapi kalau misalnya berlebihan, maka inilah yang tidak baik gitu, karena terjadi penimbunan lemak. Karena memang semua yang berlebihan adalah tidak baik gitu. Nah, maka dari itu dengan cara latihan fisik, aktivitas fisik, olahraga itu penting banget gitu. Karena memang aktivitas fisik ini merupakan salah satu cara efektif untuk membakar lemak dan tidak menimbulkan efek samping apa-apa juga gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi sehari-hari bisa lah kita sempatkan setidaknya 30 menit untuk melakukan aktivitas fisik. Gitu. Berikutnya adalah pola makan yang seimbang. Ya, jadi pola makan yang seimbang itu penting banget untuk mengatasi obesitas. Jadi usahakan tidak berlebih gitu kan komposisi dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang kita konsumsi. Jangan ada yang kekurangan ataupun jangan ada yang kelebihan. Karena komposisi yang seimbang itu adalah memang dibutuhkan untuk tubuh kita gitu. Selain komposisi juga pola makan yang seimbang ini bisa juga terdiri dari misalnya frekuensi makan. Jadi usahakan kalau kita mau makan tuh cukup 2-3 kali aja sehari. Kemudian selain itu jam makan juga perlu diperhatikan. Misalnya maksimal makan itu sebelum jam 6 malam. Jadi setelah jam 6 malam stop makan. Apalagi nyemil gitu. Jadi karena kan setelah jam 6 malam biasanya pembakaran lemak baru terjadi besok harinya gitu kan. Nah, kalau itu terjadi kan nanti malamnya sudah ada penimbunan lemak gitu. Jadi usahakan berhenti makan sampai sebelum jam 6 malam. Kemudian berikutnya, dan yang ketiga adalah konsumsi air yang cukup. Nah, air ini adalah sumber tenaga yang penting gitu untuk tubuh kita. Karena kan kita sudah tahu ya, karena 70%, sekitar 60-70% tubuh kita itu terdiri dari cairan. Maka dari itu penting banget suplai air untuk tubuh kita. Dan jumlah konsumsi air ini juga meningkat seiring dengan berat badan kita.
Jadi semakin berat badannya, maka konsumsi air kita juga dibutuhkan semakin banyak juga gitu. Dan bisa dilihat ini di tabel yang sebelah kanan, itu dilihat bahwa semakin berat kan berat badannya dan takaran air minum yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, konsumsi air ini dibutuhkan gitu untuk membantu menurunkan obesitas, di mana konsumsi air ini dapat membantu dengan cara meningkatkan rasa kenyang. Jadi kan otomatis kalau misalnya kita minum air banyak, biasanya kan lebih kerasa kenyang gitu kan, sehingga kita nggak makan-makan lagi. Kemudian selain itu juga air ini bisa meningkatkan pengeluaran energi. Jadi dengan adanya air ini di dalam tubuh itu terjadi, air ini bisa menstimulasi pelepasan lemak gitu, sehingga kemudian mengeluarkan energinya lebih banyak, sehingga kemudian bisa mengatasi obesitas gitu. Nah kemudian lalu sebenarnya makanan sehat apa sih gitu yang kemudian yang kalorinya rendah? Karena kan biasanya kita kalau misalnya mau diet pasti bingung gitu ya, mau mesti start dari mana, kemudian apa sih makanan yang harus dihindari, apa sih makanan yang boleh dimakan gitu kan. Nah jadi kemudian berikutnya kami memformulasikan miliner. Nah miliner ini merupakan salah satu jenis makanan yang dimana di dalamnya tuh tinggi akan protein, serat, dan juga komponen esensial lainnya yang dibutuhkan dalam tubuh kita. Jadi dia memang kayak komposisinya sudah seimbang gitu untuk tubuh kita, untuk nutrisi dalam tubuh kita. Selain itu dia juga kaya akan serat dan protein, di mana serat dan protein ini baik banget gitu untuk tubuh kita. Di mana serat yang tinggi bisa bisa memberikan kita rasa kenyang yang lama, kemudian protein juga bisa menyediakan rasa kenyang yang lama dan juga memberikan energi yang cukup gitu buat tubuh kita. Sehingga komposisi dari miliner ini bagus banget gitu kalau digunakan untuk diet. Dan miliner ini juga hadir dalam berbagai macam rasa. Jadi ini dia ada rasa vanilla, ada rasa wheatgrass, ada black sesame. Kemudian juga ada banana coffee dan juga coklat. Jadi ada 5 varian rasa di dalam satu box itu. Nah, kemudian ini berikutnya akan saya jelaskan mengenai kandungan-kandungannya. Jadi pertama, kandungan di dalam miliner ada bubuk oat. Bubuk oat atau mixed grain. Jadi bubuk oat ini terdiri dari berbagai macam kandungan dari biji-bijian. Di mana biji-bijian, bermacam-macam biji-bijian ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh kita, dan salah satunya adalah dia memiliki serat yang tinggi, sehingga kemudian dapat membuat rasa kenyang itu bisa bertahan lebih lama dan kemudian dapat mengurangi obesitas. Kemudian mixed grain juga memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang lebih lama diserap oleh tubuh. Kemudian serat juga dapat memperlambat terpecahnya glukosa, sehingga membuat gula darah lebih terkontrol, dan bagus juga gitu digunakan untuk orang yang misalnya punya obesitas dan juga punya komplikasi diabetes gitu. Jadi itu bagus juga dikonsumsi. Dan karena kan memang serat ini di dalam tubuh kita, dia tuh bisa mengendalikan glukosa darah, di mana mekanismenya serat ini bisa mengikat air sehingga kemudian dapat membentuk gel. Sehingga kemudian ketika membentuk gel itu, perjalanan makanan meninggalkan lambung ke usus kecil itu menjadi lebih lama. Sehingga kemudian penyerapan glukosa juga lebih lama. Dan akhirnya bagus buat orang yang diabetes. Nah, selain itu karena laju pengosongan lambung tadi lama, otomatis juga rasa kenyang juga bertahan lebih lama, sehingga bagus juga untuk orang yang obesitas, di mana orang yang obesitas kan supaya karena rasa kenyangnya bertahan lebih lama, jadinya dia tidak makan-makan terus gitu. Nah, kemudian ini adalah kandungan dari mixed grain. Jadi ini ada beberapa kandungan dari biji-bijian yang ada di dalam bubuk oat tadi. Jadi ada berbagai macam biji-bijian memang. Nah, kemudian mengapa kok biji-bijian tadi itu sehat sih? Kenapa kok sehat? Karena memang biji-bijian multigrain atau biji-bijian ini memiliki kandungan nutrisi yang baik banget untuk tubuh kita. Jadi mixed grain ini kaya akan kandungan pati dan protein yang tinggi sebagai sumber energi. Nah, mixed grain juga menyediakan serat dan juga lipid yang kaya akan asam lemak esensial.
Nah, jadi memang di dalamnya biji-bijian ini juga kaya akan juga ada lemak, tapi lemak yang di dalam biji-bijian ini merupakan lemak yang sehat gitu. Jadi baik buat tubuh kita, bukan lemak yang jahat. Kemudian mikronutrien yang penting dalam mix green juga ada vitamin, terutama vitamin B, mineral, antioksidan, dan fitokimia. Di mana komponen-komponen ini juga berfungsi baik banget untuk tubuh kita. Nah, kemudian yang pertama, ini varian yang pertama. Jadi ada vanila gitu ya, ada rasa vanila. Nah, rasa vanila ini berfungsi sebagai memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan juga bisa menurunkan stres. Jadi memang vanila ini memiliki beberapa macam fungsi yang baik untuk tubuh kita. Kemudian selain itu, vanila ini juga memiliki senyawa aromatik yang bermacam-macam. Jadi di sebelah kanan itu ada daftar dari senyawa vanili. Dari senyawa vanili jadi aroma-aromanya, di mana vanila ini sudah diyakini memiliki aroma yang enak gitu untuk di makanan gitu, sehingga rasanya juga enak dan juga memiliki khasiat kesehatan yang baik juga untuk tubuh kita. Nah, ini lagi ada beberapa fungsi vanila untuk tubuh kita juga. Jadi ada antidepresan, ada untuk anti cemas, terus kemudian untuk rasa sakit juga, dan macam-macam. Kemudian varian berikutnya ada wheatgrass. Jadi wheatgrass ini juga merupakan ekstrak dari tanaman yang kaya akan kandungan gizi gitu, di mana wheatgrass itu kaya akan vitamin dan mineral, contohnya vitamin A, vitamin C, vitamin E, zat besi, magnesium, dan kalsium. Kemudian wheatgrass juga bisa bermanfaat sebagai antioksidan. Jadi antioksidan itu bermanfaat untuk menangkal radikal bebas. Jadi radikal bebas ketika di dalam tubuh kita itu sifatnya akan berbahaya karena dia bisa menyebabkan inflamasi dan menyebabkan kerusakan sel-sel dalam tubuh kita. Sehingga kalau ada yang antioksidan ini bisa menangkal radikal bebas dan bisa menangkal kerusakan sel itu tadi gitu. Kemudian wheatgrass juga bisa membantu menurunkan kolesterol, di mana ada sebuah studi juga yang di India dilakukan. Mereka mengatakan bahwa wheatgrass atau rumput gandum ini adalah tanaman yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, sehingga bagus untuk menurunkan kolesterol. Kemudian selain itu, wheatgrass juga mampu membantu menurunkan berat badan, di mana di dalamnya ada kandungan tilakoids yang dapat meningkatkan rasa kenyang dengan memperlambat pengosongan lambung dan mencegah terbentuknya hormon yang menimbulkan rasa lapar. Sehingga wheatgrass ini baik gitu digunakan untuk orang yang mau diet. Nah, kemudian berikutnya ada black sesame. Ini juga varian lainnya dari milliners. Jadi ada rasa black sesame. Di mana black sesame ini juga bagus untuk pencernaan, kemudian bagus untuk mencegah diabetes, sebagai antioksidan juga yang mampu menangkal radikal bebas, kemudian membantu melancarkan sirkulasi dan bermanfaat bagi sistem saraf, kemudian juga merupakan sumber zat besi dan seng, lalu juga mengandung asam fitat, di mana asam fitat ini juga berfungsi sebagai antioksidansi sehingga bagus untuk menghambat pembentukan radikal bebas. Kemudian mengandung sesalin dan sesamin, di mana itu merupakan komponen yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantung. Kemudian juga sumber omega 6 yang baik, vitamin E, dan lemak tak jenuh, yang mencegah pengendapan di arteri dan elastisitas untuk kulit. Jadi bagus juga untuk kulit kita. Dan juga sumber kalsium terbaik. Jadi bisa dilihat di sini bahwa memang black sesame itu kandungannya bagus banget. Kemudian varian berikut, jadi ini ternyata ada penelitian. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh si peneliti. Jadi si peneliti di sini melakukan penelitian mengenai efek black sesame sebagai antihipertensi. Di mana di sini dilakukan selama 4 minggu, selama 1 bulan. Di mana selama 1 bulan ada sekelompok orang yang disuruh untuk mengkonsumsi black sesame. Dan ternyata setelah 1 bulan kemudian diukur tekanan darah sistolik dan diastoliknya, dan ternyata dihasilkan terjadi penurunan gitu setelah satu bulan mengkonsumsi black sesame itu.
Maka dari itu disimpulkan bahwa memang black sesame ini memiliki sifat sebagai antihipertensi. Jadi bisa bagus juga ini untuk orang yang kalau biasanya punya obesitas kemudian diikuti dengan komplikasi hipertensi gitu. Jadi bagus untuk konsumsi yang black sesame ini. Kemudian berikutnya adalah banana coffee. Ini ada varian berikutnya dari Millennials, di mana banana coffee ini memiliki berbagai macam fungsi juga, misalnya sebagai anti-ulcer, antioksidan, kemudian aterogenik dan augmentasi otot rangka. Kemudian banana coffee juga memiliki sifat sebagai antihipertensi. Jadi pisang itu karena pisang memiliki aktivitas ACE inhibitor dalam tubuh sehingga dapat menghambat pembentukan angiotensin. Jadi angiotensin ini adalah senyawa yang mampu menaikkan tekanan darah kita. Dan di dalam pisang ada senyawa yang bisa menghambat pembentukan angiotensin itu tadi sehingga mampu menurunkan tekanan darah. Selain itu, getah pisang juga mampu memiliki efek mempercepat penyembuhan luka, mempercepat infiltrasi sel radang dan macam-macam. Kemudian pisang juga memiliki agen antidiabetes, di mana dia kaya akan kandungan flavonoid dan glukosida dari pisang yang bisa berfungsi sebagai antidiabetes. Selain itu, di dalam kopi juga memiliki kandungan kafein, di mana kandungan kafein dalam kopi ini dapat membantu membakar lemak.